warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kita sekarang berada di acara Muadiwai, Dok. Ya, ini di hari Selasa ya, Dok. Alhamdulillah cerah. Sehat-sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, memang tema yang kali ini masih menyangkut dengan Hari Kanker Sedunia, Dok. Ya, karena ini memperingati di tanggal 4 Februari kemarin, Dok. Ini masih dalam rangkaian. Ya, tentunya ini tidak kalah menarik karena ini juga sepertinya jarang dibahas dan memang secara awam itu orang juga banyak yang belum tahu nih, Dok. Iya. Ya, tentunya ini akan menjadi sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu, silahkan dokter. Terima kasih Dokter Yulia. Sebelum kita memulai live streaming pada siang hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Tri Oktaviantini, spesialis kedokteran jiwa. Saya bekerja di Muardi dengan panggilan Dr. Vian. Oh, Dr. Vian. Iya. Ya, Dok. Mungkin salam dulu, Dok, sama Sobat Muardi yang sudah ikut dalam acara Terima kita kasih ini, Dok. Sobat Muardi yang sudah bergabung di Muardiwai. Ya, tentunya kita punya pemirsa yang sangat setia, Dok, terhadap acara kita. Karena tentunya yang kita tampilkan tentunya bermanfaat ya, Dok. Insya Allah. Mungkin nih, Dok, untuk segera kita mulai nih, Dok. Pertama kan dari judul kita ya, Dok, trauma healing bagi pasien kanker. Bagi pasien kanker. Ini asing nih, Dok, bagi kita. Memang. Trauma healing itu apa ya, Dok ya? Mungkin kita masuknya kita ke pasien kanker dulu ya. Karena ini trauma dengan pasien kanker kayaknya jauh banget nih kayak gitu ya. Tetapi ternyata sebelum kita masuk ke trauma healing, kita masuk ini dulu nih, kanker ya. Kita tahu bahwa pada post trauma stress disorder atau PTSD itu biasanya memang dikaitkan dengan katakanlah trauma-trauma pada veteran perang ataupun nyun sewu ya, maaf pada kekerasan kayak gitu nggih, korban-korban kekerasan. Jadi yang memang dia traumatik sekali seperti itu. Ya, dalam hal ini sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana hubungan antara PTSD ini dengan kanker? Kanker ya, otomatis kita tahu bahwa kanker adalah suatu penyakit ya, suatu penyakit yang traumatik sekali ya. Dan dia kanker sendiri ini, kanker dimanapun ya Dokter Yulia ya, itu otomatis dia seseorang bila didiagnosa dia mengidap kanker, otomatis itu suatu hal yang traumatis. Dan dalam beberapa penelitian memang kanker ini dimasukkan dalam konteks PTSD seperti itu, Dokter. Jadi memang karena kanker sendiri ini suatu hal yang traumatik banget. Jadi kita tahu bahwa kanker adalah suatu hal yang mungkin ya bila tidak ditangani, kronisitasnya juga akan tinggi, akan menimbulkan kematian sama dengan korban peperangan seperti itu. Jadi memang kanker dalam beberapa penelitian sudah dimasukkan dalam PTSD. Jadi di bagian psikiatri sendiri, jadi orang dengan kanker itu sudah bisa dimasukkan di dalam PTSD nih, post trauma stress disorder. Trauma karena memang adanya trauma seperti itu. Ya. Oh, jadi ilmu baru nih ya, Dok ya. Kita juga baru tahu nih. Sebenarnya saya sebagai dari tenaga kesehatan juga ini kalimat yang unik juga, trauma healing pada pasien kanker. Karena selama ini yang kita bayangkan ada momen trauma yang sangat benar-benar menyakitkan, benar-benar mengerikan seperti itu. Dan pada kanker sendiri memang karena ini juga kita memperingati Hari Kanker ya. Jadi memang mungkin bagi sobat-sobat Muardi yang mungkin emang didiagnosa kanker itu juga ini penting banget ya, penting banget buat kita. Jadi memang pada kanker ya, kenapa ini bisa dimasukkan di PTSD gitu ya, di post trauma ya, dari kanker jadinya hubungannya dengan trauma. Karena yang pertama pada kanker sendiri itu ada namanya re-experience. Jadi kan otomatis kanker itu kan memang long time ya, long time, jangka panjang. Pertama adalah kenapa dia dimasukkan ke PTSD, dia ada re-experience nih, jadi dia seperti mengingat kembali hal-hal yang berbau katakanlah berhubungan dengan kanker ataupun dengan kemoterapi seperti itu. Jadi memang benar-benar ini re-experience, dia mengingat kembali hal-hal yang berhubungan dengan kanker.
Dan hal-hal yang berhubungan dengan kanker ini memang benar-benar bagi pasien dengan kanker ini suatu hal yang traumatik sekali. Itu yang pertama, re-experience ya. Yang kedua adalah selain itu dia ada katakanlah hyperarousal. Maksudnya apa sih dokter hyperarousal itu? Maaf ya, mungkin saya sedikit memasukkan bahasa-bahasa medis, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi dia lebih sensitif, lebih mudah tersinggung karena dia terjadi peningkatan dari emosi, ketidakstabilan emosi. Jadi memang setelah dia mendengar, katakanlah tadi ya, re-experience, dia mengingat kembali, habis itu dia jadi lebih sensitif, jadi mudah marah, mudah tersinggung seperti itu. Dan yang ketiga adalah dengan pasien kanker ini, dia kadang menghindari dari pencetus ini, jadi avoidance. Gitu. Malah menghindar ya. Menghindar, jadi misal katakanlah penghindaran itu dia ada jadwal kontrol nih, ada jadwal terapi selanjutnya seperti itu, tapi dia menghindar. Jadi memang pada intinya adalah pada kanker ini, okelah kita masukkan dia ke PTSD itu. Jadi memang penanganannya seperti pada PTSD. PTSD ya dok ya, iya. Ya, jadi menarik ya. Dan semoga ini juga ada yang melihat bagi pasien-pasien ya dok. Mungkin tidak hanya yang pasien kanker, tapi sebenarnya trauma healing ini sasarannya atau misalnya ini bisa diberikan kepada siapa sih dok? Apakah hanya pasien kanker atau bisa Oke. Namanya saja trauma healing ya. Trauma healing. Kita kan poin di sini adalah bagaimana sih trauma healing ini. Memang trauma healing ini untuk pasien-pasien dengan adanya trauma. Entah itu trauma apapun. Dalam hal ini bisa trauma karena kekerasan dalam rumah tangga ataupun perang juga, atau trauma yang lain ya, yang misal katakanlah dia kekerasan, pelecehan seperti itu bisa jadi trauma healing ini. Jadi ini bisa termasuk untuk kanker ini juga. Iya betul loh. Jadi pada pasien kanker juga bisa untuk anak-anak, remaja, dewasa, orang tua juga bisa. Ya memang untuk anak-anak memang trauma healing karena kita, tapi konteksnya ini kanker secara menyeluruh ya. Tetapi memang dikatakan pada anak itu memang agak sulit juga untuk penanganannya, seperti itu dikatakan dari beberapa literatur. Iya dok. Jadi ini benar-benar sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya nih dok, trauma healing ini di Muardi ini sudah ada atau belum dok? Trauma healing sebenarnya kalau dari Muardi sendiri di bagian psikiatri ya itu sudah ada kolaborasi. Jadi memang ini bahasa dari mungkin bahasa yang baru sebenarnya. Tetapi memang sebenarnya sudah lama. Sudah lama ya dok. Betul. Karena di bagian psikiatri sendiri kita tidak hanya memberikan farmakoterapi. Ya, jadi tidak hanya kita memberikan obat. Jadi trauma healing ini memang kombinasi dari farmakoterapi dan psikoterapi. Jadi satu, jadi trauma healing. Karena apa? Konteksnya, poinnya adalah ini loh pada trauma ini, seperti itu. Tapi sebenarnya ini sudah lama. Jadi psikofarmaka dan yang kedua adalah psikoterapi itu sudah jadi katakanlah satu kesatuan dari bagian psikiatri untuk penanganan pasien-pasien dengan gangguan psikiatri. Entah itu depresi, entah itu kecemasan atau gangguan psikiatri yang lain. Misalkan ini dok ada pasien, terus sepertinya dia kalau ada kecemasan atau mungkin ada yang tidak enak gitu, yang ingin dia butuh penjelasan lebih lanjut gitu, bisa langsung bertemu dengan dokter, terutama di bagian jiwa atau bagaimana dok? Iya, memang di bagian psikiatri ya, entah itu di Cendana atau di bagian poli reguler ya, jadi memang pasien-pasien bisa langsung datang ya. Jadi kita anamnesis apa sih yang menyebabkan pasien ini datang ke kita. Nah dari anamnesis itu kita bisa tahu ternyata memang pada pasien ini ada trauma ya. Traumanya tentang apa ya. Tapi karena konteksnya ini tadi kita tentang kanker ya, memang kanker itu kadang ya, orang yang didiagnosa kanker itu kan pertama depresi. Apa tuh dok depresi dok? Depresi. Mungkin ini ada pemirsa yang
apa sih tandanya depresi gitu kalau saya pengen ketemu dokter Fian. Iya. Malah kemana-mana ya ini, tapi nggak apa-apa sih ya. Ini kan otomatis juga pengetahuan ya. Misal pasien datang nih dengan depresi, apa sih depresi itu? Jadi depresi itu 3 gejala utama. Jadi dia afeknya itu depresi banget, ya. Terus datar dia gitu tidak, ya, bukan datar, bukan datar. Beda. Jadi dia sedih sampai afeknya itu depresi banget. Terus dia ada anhedonia, jadi tidak ada kegembiraan sama sekali, dan anergia, sedikit saja capek kayak gitu. Selain itu juga ada gangguan tidur, gangguan makan, mungkin masa depan suram, dia berpikiran seperti itu, dan kadang juga sampai ke suicide ya. Makanya kita harus ini nih, kita jangan sampai pasien ini jatuh ke depresi berat seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dari para pemirsa ya mulai ada keluhan-keluhan seperti yang sudah disampaikan Dokter Fian, ya mungkin untuk langkah awal ya mungkin screening langsung ke Dokter Fian atau minta dirujuk ya dok ya. Betul. Bisa ke Poli Cendana ya, nanti kita ada 4 psikiater di sini, ada 4 psikiater di Cendana ataupun di Poli reguler. Baik dok. Ini mungkin kita jawab pertanyaan dulu ya, jawab dok, pertanyaan ya. dulu. Oke. Ini sebenarnya udah menarik nih dok, sudah ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari yang di Facebook ya dok ya. Oke. Dari Mbak Ima Setianingsih. Bagaimana cara menghilangkan trauma rasa takut, was-was pada penderita kanker? Apalagi akan dilakukan operasi sampai yang ketiga dok. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Ima Setianingsih atas pertanyaannya. Di sini bagaimana dok cara menghilangkan trauma, rasa takut, was-was pada kanker, apalagi akan dilakukan operasi sampai yang ketiga, masya Allah. Iya. Jadi gini, kadang memang pasien-pasien kanker, ya, jadi memang ke sini, jadi penelitian kan semakin lama semakin semakin maju ya. Jadi memang pasien kanker itu kan bukan hanya dari katakanlah itu suatu tim sebenarnya, suatu tim ya. Jadi kalau di luar kita lihat bahwa penanganan kanker bukan hanya ini loh, kanker kalau secara pengaruh ke fisik oke lah, alat-alat sudah banyak ya, sudah canggih-canggih. Tetapi orang yang katakanlah didiagnosa kanker secara psikologis, psikologis itu memang benar-benar perlu katakanlah terapi. Karena apa? Selama ini kan kadang pasien-pasien kanker yang dia memang sudah lama terjadi katakanlah misal kecemasan, trauma atau saya katakan tadi PTSD, itu dianggap suatu hal yang itu wajar, itu normal, ya. Tapi ini sudah berlangsung lama nih, lebih dari katakanlah 1 bulan atau lebih dari 6 bulan atau selama dia mengidap kanker ini. Tetapi kadang kita itu wajar, itu normal, seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan itu, karena mereka memang butuh benar-benar ini, makanya ini trauma healing ini. Jadi bukan hanya secara fisik saja, fisik alat-alat sudah canggih, tetapi secara psikis itu jelas kita memang harus menangani. Jadi memang kedepannya, makanya saya katakan untuk kedepannya memang karena kalau sudah di luar negeri sudah ya, jadi kita tim ya. Jadi kalau di sini memang kita tidak hanya memperhatikan secara fisik, ini kanker udah metastase nih kemana-mana kayak gitu ya. Tetapi secara psikis secara psikis itu memang perlu sekali pasien-pasien dengan kanker yang sudah didiagnosa kanker itu perlu dengan adanya motivasi, atau dari kita bagian psikiatri kita juga ambil ya. Kalau di luar itu sebenarnya ada bagian namanya psiko-onkologi ya. Jadi antara onkologi dan psikiatri sendiri itu sudah ada. Cuma memang di Indonesia belum ada. Belum ada. Mungkin nanti dikembangkan. Iya, akan jadi program baru, program unggulan. Tapi itu memang benar-benar, tadi mungkin dari Muardi sendiri ke depannya, karena ini kan sudah ada tim kanker juga, jadi memang di bagian psikiatri juga mengambil peranan di situ. Ini ya tadi bagaimana cara menghilangkan trauma, rasa takut, was-was, makanya kan saya katakan ini bukan hal yang wajar, normal, dia seperti itu. Kadang kan ada kata-kata itu. Tapi dari penderita sendiri, ini gimana? Apalagi dia mengingat, katakanlah, ada operasi lagi nih,
harus ada jadwal kontrol lagi. Bagaimana cara menghilangkan ya. Itu makanya kita masuk di sini nih, trauma healing ini. Iya. Jadi trauma healing ini sebelum kita masuk ke cara-caranya, kita masuk ini trauma healing ini ada ada 3 tahap. Ada beberapa tahap. Jadi ada 3 tahap. Ini saya kayak dosen ya. Tapi bener loh dok, ini saya juga ikut mendengarkan ilmu baru ini. Apa jadi, itu dok? Untuk trauma healing itu ada 3 tahap. 3 tahap dari trauma healing. Jadi saya katakan tadi kan kombinasi antara farmakoterapi dan psikoterapi. Tetapi dari trauma healing ini ada 3 tahap nih. Tahap yang pertama adalah safety, keamanan. Jadi memberikan rasa nyaman, memberikan rasa aman yang sebelumnya dia ada rasa bahaya, rasa trauma. Karena ini loh, saya operasi, saya didiagnosa dengan kanker. Dan kanker itu sendiri kan otomatis bukan hanya didiagnosa. Otomatis dia dengan terapinya, dia harus kemoterapi berapa kali. Itu otomatis suatu hal yang traumatik sekali. Iya kan dokter Yulia? Dibayangkan aja kemoterapi bukan hanya sekali. Dan efek samping dari kemoterapi ini yang kadang, Masya Allah, dari pasien-pasien kanker kan biasanya mengeluh ya, banyak sekali keluhan. Padahal kalau kecemasan tuh berefek sama imun ya dok ya? Bener, imunitasnya otomatis Dokter Yulia internis, jadi kan memang kolaborasinya itu. Jadi memang yang pertama adalah memberikan rasa aman, nyaman, safety, itu yang pertama. Dari yang awalnya dia merasa takut, suatu hal yang membahayakan, suatu hal yang menakutkan, yang traumatik, memberikan rasa aman dan nyaman, safety. Yang kedua adalah penerimaan diri, atau jadi memang saya katakan itu suatu hal yang wajar sebenarnya. Kecemasan, depresi pada pasien kanker itu suatu hal yang wajar. Setiap orang pasti setiap orang dengan penderita kanker kita bisa merasakan juga ya. Jadi untuk penerimaan diri dia, katakanlah ini memang dia melihatnya. Jadi penerimaan ini adalah suatu proses hidup ya. Jadi saya katakan setelah memberikan rasa aman nyaman, yang kedua adalah penerimaan diri. Bagaimana katakanlah saya didiagnosa dengan kanker ini, tapi ini adalah suatu proses hidup saya. Dan proses hidup kemana? Ke arah yang lebih baik. Itu yang penting. Jadi memang penerimaan diri, penerimaan katakanlah terhadap kanker ini. Mau nggak mau, orang yang menderita kanker, dia harus bisa berteman dong dengan kanker ini. Gimana lagi? Seperti itu ya. Jadi penerimaan diri untuk katakanlah, oh ini memang proses hidup saya, tetapi memang ke arah yang lebih baik. Ya. Terus yang ketiga adalah rekognisi. Ya. Jadi memang setelah dia menerima katakanlah kondisi, yang ketiga adalah tetap dia berinteraksi sosial. Ya, itu tetap. Jadi recognition. Jadi memang pada pasien-pasien kanker kan otomatis kadang karena ada depresi, dia menarik diri dari lingkungannya, seperti itu, karena dia malu, ya, seperti itu. Makanya untuk yang ketiga, tahap ketiga dari trauma healing ini adalah recognition. Jadi dia melakukan hubungan sosial, rekognisi, jadi melakukan hubungan lagi secara sosial dengan lingkup yang paling kecil, mungkin keluarga, ataupun lingkup yang lebih besar lagi. Iya. Dan pada intinya memang dia bisa berdaya guna, walaupun dia dengan penyakit kanker pada intinya, ya, tetapi dia bisa berdaya guna dengan tahap-tahapnya tadi. Ya dok, betul. Jadi menarik ya sebenarnya nih kalau kita anggap ya, yang semua pasien sebenarnya sih dok, terutama ya pasien kanker ya dok, itu merupakan pejuang kehidupan ya dok. Bener. Jadi salut banget ya, salut banget. Iya kan, karena mereka tetap harus mengupayakan supaya kehidupannya tetap berjalan seperti orang normal gitu kan dok. Terus tetap harus ada usaha untuk lebih baik. Tetap lebih sehat, lebih berguna, berdaya guna di masyarakat. Betul. Gitu. Oke. Ya, baik dok. Nih ada pertanyaan lagi dari Instagram nih dok. Wah, menarik nih dokter Vian. Pagi dokter, ini dari Abang Melayu 77.
Ya dok, kapan pasien perlu mendapat trauma healing? Apakah pada saat awal didiagnosa atau setelah terdapat tanda-tanda stres atau trauma? Ya ini dok. Oke, terima kasih dari Abang Melayu 77. Ya. Abang Melayu 77 ya. Kapan pasien perlu mendapatkan trauma healing? Apakah pada saat awal didiagnosa, ya, didiagnosa dengan katakanlah kanker, ataukah setelah terdapat tanda-tanda stres atau trauma? Oke. Ya, jadi memang kedepannya mungkin di Muwardi ini ya pasien-pasien dengan kanker, ya pasien-pasien dengan kanker memang bila ada katakanlah suatu hal yang misal ada gejala psikiatrinya, ada depresi atau ada katakanlah kecemasan yang dalam jangka waktu lama, mungkin kita melihat dari dokter dari onkologi mungkin melihatnya dia ada katakanlah kecemasan, ada gangguan tidur, tidak mau makan, seperti itu kita udah masuk nih ke arah gangguan psikiatri seperti itu ya. Jadi apakah pada saat awal didiagnosa? Ya memang kalau seseorang ya itu kan suatu hal yang traumatik ya. Traumatik, entah itu CA dimanapun, CA mama, CA dimanapun lah ya. CA. Kadang nggak hanya CA ya dok ya, mungkin benjolan aja udah bikin. Ya, itu udah bikin wah ketakutan sekali. Nggak bisa tidur. Ya. Memang itu suatu reaksi stres ya. Saya katakan itu suatu reaksi stres. Iya, seseorang didiagnosa langsung kamu punya ini ibu atau bapak ini dari diagnosanya ada kanker nih. Otomatis kita kan juga kaget kan? Gitu ya. Itu suatu reaksi stres akut ya. Saya katakan suatu reaksi stres akut ya. Nah, suatu reaksi stres akut ini otomatis kan juga berhubungan dengan defense mekanisme seseorang. Bagaimana dia bisa menghadapi dari stresor ini. Kalau dia setelah dia ada stres yang akut, saya katakan akut, tapi dia bisa katakanlah mekanisme defense-nya dia sudah berjalan dengan bagus, pada akhirnya dia bisa menerima penyakitnya ini, katakanlah dia bisa berinteraksi, katakanlah dia bisa melakukan pekerjaan, ya seperti itu, it's okay. Jadi memang kalau semua didiagnosa, ya memang semuanya pasti kaget, ya. Nah, tetapi untuk trauma healing ini memang ada batasannya, ya. Jadi memang pada pasien-pasien kan tidak semua pasien kanker nih ada gangguan psikiatri, tidak. Saya katakan tidak, karena ini tergantung juga dengan bagaimana defense mekanisme dia. Itu yang pertama, ataupun pada pasien ini, maaf ya, mungkin ada stres yang lain, itu juga bisa berpengaruh. Ada trauma juga mungkin, selain trauma dari kanker ini, mungkin ada trauma yang lain, atau mungkin dukungan keluarga juga kurang, ya, karena memang kita tahu bahwa kanker itu kan long time. Kadang keluarga sendiri kan juga sudah, aduh lama banget nih, kayak gitu ya, kadang, tapi ini itu yang dibutuhkan itu ini sebenarnya dukungan dari keluarga, support system ya, support system itu yang penting. Nah, kalau memang dari pasien ini memang menimbulkan katakanlah gejala-gejala seperti katakan tadi trauma PTSD, ya ini memang baru kita berikan trauma healing. Ya, ya jadi tadi ya tetap dilihat dulu mungkin nih dok. Ada nggak misalnya nih kita udah merasa kecemasan nih dok, terus kita mau paling nggak sebelum ke dokter ada nggak cara-cara mengatasi trauma healing tapi sendiri dok? Oke. Tipsnya gimana sih, gitu ya? Tipsnya gimana sih dokter untuk katakanlah trauma healing ini ya? Sebelum trauma healing nih, sebelum masuk ke trauma healing, gitu ya. Pada pasien kanker tentunya ya. Pada pasien kanker. Itu pada pasien kanker ya. Nanti lupa jadi pasien kankernya. Oke. Ya. Yang pertama adalah setelah kita didiagnosa nih dengan kanker nih, ya otomatis kita harus mengenali dari penyakit kanker itu. Kita harus katakanlah ini loh, berkawan dengan penyakit. Kok dengan penyakit kita berkawan dokter? Ya gimana lagi ya kanker itu ya. Jadi kenali penyakit ini ya. Dengan kita bisa mengenali penyakit ini, otomatis kita dapat katakanlah long life kita, hidup kita, kualitas hidup kita otomatis it's okay ya. Jadi yang pertama adalah tipsnya bagaimana sih dokter untuk kanker ini? Yang pertama adalah kita harus mengenal dari penyakit itu. Ya, walaupun kita tahu bahwa
penyakit kanker itu sendiri memang prognosisnya masih dubia ya. Masih saya katakan bukan malam ya. Masih dubia ya. Itu masih, tapi dengan penanganan yang bagus, insya Allah untuk kanker di sini ya, kalau dari awal sudah didiagnosa, insya Allah nanti kedepannya prognosisnya akan lebih bagus ya. Itu yang pertama. Jadi kenali diri ya. Kenali diri yang sudah katakanlah dengan kanker ini, ya, itu otomatis kita bisa penerimaan diri kita, itu yang penting, ya. Terus yang kedua adalah pikiran obsesi. Kita memang katakanlah boleh kita memikirkan terus, ya, memikirkan terus tentang kanker ini, karena itu ada di tubuh kita. Tetapi maksudnya batasi pikiran obsesif dalam artian kita nggak mau dong seharian ini kita mikir tentang kanker. Me time kita mana kayak gitu. Jadi memang harus kita batasi, benar-benar batasi pikiran kita tentang kanker. Jadi batasi pikiran obsesif dalam artian tentang kanker ini. Misal kita planning nih dalam 1 hari, oke, aku memikirkan kanker ini misal hanya 10 menit ataupun hanya 30 menit lah. Setelah itu kita harus, planning saya cukup untuk memikirkan kanker ini. Walaupun kita tahu bahwa ini juga tidak bisa kita lupakan karena ini berjalan terus, ya. Tetapi jangan sampai pikiran terus-menerus tentang kanker seperti itu, ya. Ya berarti tipsnya mungkin mulai dari mencari pengetahuan dulu ya dok. Ketika kita ingin mengenali sesuatu, tentunya kita juga harus cari ilmunya dulu ya dok. Iya benar. Mungkin dengan ikut muadiwah ya dok. Salah satunya, semoga bermanfaat tapi tapi insya Allah ada manfaatnya ya. Iya. Oke. Udah mulai ada pertanyaan lagi nih dok dari Yahya Solo. Ya terima kasih pertanyaannya. Salam sehat selalu. Nih menyapa kita dok. Salam sehat selalu. Selamat Hari Kanker Sedunia 4 Februari. Plus The Kerga. Terima kasih. Terus ini dari Rita Sefrianti. Ya pagi Dokter Yuli dan Dokter Fian. Ya pagi Mbak Rita. Pagi Mbak Rita Sefrianti. Ya mau tanya, apakah semua pasien kanker butuh trauma healing? Bagaimana kalau pasien sudah masuk ke paliatif? Apakah harus dengan psikiatri atau bisa dengan tokoh agama? Mulai kompleks ini dok. Iya, mulai kita masuk ini ya, yang kompleks ya. Mau tanya apakah semua pasien kanker butuh trauma healing? Ya, seperti saya katakan tadi ya. Semua pasien kanker apakah butuh trauma healing? Saya katakan bahwa kanker adalah suatu hal traumatik sekali. Tetapi itu tergantung dari masing-masing individu. Defense mekanismenya, pertahanan diri dia terhadap stres bagaimana. Kalau pada pasien ini ternyata setelah didiagnosa dengan kanker, ya, dia bisa katakanlah menerima kanker ini, terus setelah dia bisa menerima, dia hidup bersama dengan kanker ini, dia bisa menjalankan kehidupan sehari-harinya tanpa ada gangguan psikiatri, it's okay, ya. Tapi memang kita tahu bahwa pada kanker itu saya katakan tadi ya, saya ulangi lagi malahan ya, itu kan lama ya, dan lamanya itu dari penyakitnya lama, dari terapinya juga Masya Allah ya, itu juga lama sekali dan kadang menyakitkan ya, seperti itu. Makanya kadang memang kalau memang sudah ada katakanlah gangguan-gangguan seperti PTSD tadi, trauma stress disorder, memang kita harus kita memang harus ke trauma healing, karena dari trauma healing tadi saya katakan ada 2. Jadi kombinasi dari farmakoterapi dan memang psikoterapi ya. Kita masuk ke di trauma healing nih ya. Jadi farmakoterapi ataupun kita berikan psikotropik ya, itu untuk menurunkan dari gejala-gejala yang ditimbulkan, misalnya ada depresi, ada kecemasan. Tetapi saya katakan ini tidak satu-satunya hanya dengan obat. Dia udah banyak banget nih obat kanker ya. Tetapi memang ini kita otomatis kita mau menurunkan dari gejala yang dia keluhkan. Misal dia ada depresi atau ada kecemasan atau ada gangguan tidur, kita berikan obat-obat psikotropik. Tetapi yang paling penting adalah psikoterapi. Itu yang psikoterapi. Dalam hal ini psikoterapi memang memegang peranan. Psikoterapi banyak sekali ya, memang psikoterapi
Dan psikoterapi di sini memang dari berbagai literatur juga menyebutkan bahwa dia efektif untuk PTSD ini, untuk trauma healing ini. Jadi pada depresi, pada kecemasan, jadi bukan kita nggak main di obat ya, tidak hanya main di obat, tetapi tetap kita harus psikoterapi. Psikoterapi di sini banyak ya, misalnya dengan cognitive behavior therapy (CBT), dengan katakanlah psikodinamik, terapi kelompok juga ada, ataupun terapi yang lain seperti itu. Jadi intinya pada psikoterapi ini kan untuk mengubah mindset, pola pikir dari pasien ini, bahwa katakanlah ini loh kanker ini loh yang sebelum-sebelumnya ya, karena dia ada depresi mungkin ya, ada gejala-gejala depresi, ini dia sudah masa depan suram, udah pokoknya aduh madesu banget nih kayak gitu ya, karena saya punya kanker kayak gitu ya. Dengan psikoterapi otomatis kita mau ini loh, kita arahkan memang ini tuh pola pikir yang bagus itu seperti ini ya. Jadi memang psikoterapi sendiri memang tidak hanya sekali seperti itu, enggak ya. Jadi memang ada beberapa sesi dari psikoterapi. Iya, betul. Nah ini pertanyaannya lagi nya dok, bagaimana kalau pasien sudah masuk ke paliatif? Tidak ada terapi lain ya dok di bagian kemo di bagian onkologinya. Tapi dia sudah paliatif, jadi harus operasi ya. Bagaimana? Kadang ini dok, kadang sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Oh kayak gitu, oke. Apakah harus dengan 50-50 gitu? Masya Allah. Itu bagaimana dok nih kalau sudah masuk paliatif? Ini harus ke psikiatri juga atau bisa dengan tokoh agama? Iya. Jadi ini paliatif itu sudah katakanlah end stage atau bagaimana? Biasanya seperti itu dok. Sudah end stage ya. Ataupun sudah biasanya pengobatannya metastasenya sudah 50-50 lah biasanya. Oh kayak gitu. Iya. Kalau memang sudah masuk ke paliatif ya, memang saya sarankan memang ini kolaborasi nih antara psikiatri dengan tokoh agama. Katakanlah kita, karena dari tokoh agama ini juga pegang peranan ya, walaupun juga psikiatri juga pegang peranan, karena biasanya memang ini udah pengobatan lama nih, katakanlah pasien sudah masa depannya juga dia sudah tidak punya masa depan mungkin ya, sudah katakanlah ya udah ke arah depresi. Kita masuk di situ, kita nggak mau nih pasien ini masuk ke depresi berat ya, makanya kita masuk di situ, masuk di bagian pasien-pasien yang sudah masuk paliatif ya, atau sudah end stage, atau yang sudah metastasa, ataupun sudah pengobatan yang lama, long time seperti itu, kita bisa masuk di situ karena kita mau ini loh mempertahankan kualitas hidup dia, walaupun dia dengan misal ya harapan hidup yang mungkin ya 50-50, tetapi bukan itu tujuannya. Ya. Jadi memang tetap harus ada kolaborasi ya. Kolaborasi. Dok, ya. Oke. Apalagi kalau memang yang pasien ini memang punya keyakinan ya dok ya. Ya. Jadi gitu ya Mbak Rita ya. Ya menarik sekali nih dok, karena memang banyak pasien saya juga ya dok yang dengan kanker gitu kan. Itu memang terkadang kan mereka merasa jenuh gitu ya dok. Jenuh dengan pengobatannya. Dengan pengobatan, kemudian kondisi yang naik turun gitu kan dok. Dan terkadang itu tidak hanya dikeluhkan sama pasien dok, sama keluarga juga. Biasanya kena efek atau dampak ya dok ya. Caregiver dari pasien ini. Caregiver kadang juga menjadi ada keluhan juga, kadang sekalian kontrol gitu dok. Tapi suatu hal yang wajar sebenarnya dokter Yulia ya, karena betul, memang dia harus merawat ini pasien ini seperti itu ya. Jadi caregiver atau keluarga terdekat dia, otomatis kadang juga maaf ya, mungkin juga ada keluhan juga. Kita dia mau protes juga nggak mungkin, betul. Terus yang katakanlah caregiver hanya saya, misal pasangan, apalagi mungkin pasangan hidup hanya dia satu-satunya yang bisa merawat ya dok. Seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ini menarik dok, karena kita juga mengedukasi ya dok, supaya masyarakat sekitar juga keluarga itu juga ikut memahami sebenarnya pasien ini bagaimana sih gitu kan. Pasien-pasien kanker nih memang butuh support ya dok ya. Dan caregiver itu sebenarnya juga butuh support ya dok ya. Benar. Jadi biar beban tidak hanya di satu orang. Kadang
kadang setelah pasiennya ini besoknya caregivernya kontrol dong, yang saya nggak bisa tidur lah, yang terus kok tensinya jadi naik, jadi mungkin malah karena nggak ada yang merhatiin dirinya juga. Atau mungkin juga, karena gitu, dari pasien kanker sendiri memang dia ada banyak keluhan ya. Iya, mungkin biasanya karena banyak keluhan, jadi caregiver sendiri juga mau nggak mau dia mau menjalani hidup dia juga nggak bisa, tetapi di sisi lain dia harus merawat ini nih, kayak gitu ya. Ya memang harus kolaborasi, benar-benar kolaborasi. Jadi semua harus punya ilmu tentang kanker, baik dari pasien, caregiver, dan lingkungan sekitar ya dok ya. Benar banget dok. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Niko Barata ya. Terima kasih. Dok, apakah pasien kanker BPJS bisa minta dirujuk ke dokter psikiatri juga dok untuk mendapatkan terapi? Silakan dok. Iya, kalau bertanya pada iya sebenarnya apakah pasien kanker BPJS bisa minta dirujuk ke dokter psikiatri juga? Saya katakan bisa. Karena memang kalau kita di Cendana ya, di Poli Cendana ataupun Poli reguler, itu memang ke sini banyak konsulan dari bagian onkologi ya, yang katakanlah memang ini dirujuk, perlu katakanlah psikoterapi, perlu katakanlah psikofarmaka. Dan apakah BPJS bisa dokter? Ya kalau itu kan kita bicara regulasi ya, bicara regulasi dalam artian bukan dirujuk ya, itu namanya apa? Ya bisa ya dirujuk ya. Bisa Mas Niko Barata bisa. Jadi memang untuk BPJS sendiri ya, jadi kan biasanya ke bedah onko atau ke penyakit dalam, dirujuk ke bagian psikiatri, apakah bisa? Ini BPJS nih, bisa. Karena saya juga sering juga menangani pasien-pasien dengan onko ya, yang katakanlah memang ada gejala-gejala psikiatrinya, ya seperti itu. Dok. Jadi memang ini ya, tetap bisa, kalau konsul itu tetap bisa. Cuman memang ada aturan-aturan yang tetap harus dijalani ya, sesuai karena dengan itu regulasi BPJS. kita. Tapi kalau mau ke psikiatri tetap bisa. Iya, insya Allah bisa. Dan sebenarnya materi ini juga berguna loh dok buat kita yang tenaga kesehatan kan, karena mungkin kan kita karena keterbatasan waktu ya dok, jadi kita kadang kurang menanyakan pasien keluhannya bagaimana, terutama keluhan-keluhan psikosomatis dan keluhan ya misalnya kurang tidur dan segala macam ya. Ternyata ini ada ilmunya sendiri nih dok lah. Besok kalau kita ketemu pasien gini langsung rujuk ke dokter atau ke psikiater di sini. Ya, ke psikiater. Ini dok ada pertanyaan lagi dari Jati Bagus Mahardika. Dok, istri saya 1 bulan lalu didiagnosa kanker payudara. Sampai saat ini masih down dan menangis setiap hari dan merasa dia bersalah. Bagaimana peran suami supaya istri saya bisa semangat berobat? Ini pas bener banget nih, kan, dok. Pas banget. Makanya ini ya, jadi Bapak Jati Bagus Mahardika ya, dia bisa menceritakan ini benar-benar ya, mungkin ya sesuatu hal yang mungkin kita tidak menyana-nyana ya. Ya betul. Mendapatkan kanker payudara pada istrinya itu kan sesuatu yang, apalagi pada seorang perempuan ya. Karena kita tahu bahwa itu mahkota dari seorang perempuan ya, dikatakan didiagnosa kanker payudara 1 bulan yang lalu. Habis itu dia down, menangis. Beritanya masih baru ini dok, baru 1 bulan. Baru 1 bulan, tetapi dia down banget, menangis terus-menerus, merasa bersalah seperti itu. Dan itu mungkin memang hampir dialami oleh orang-orang yang didiagnosa katakanlah kanker ini. Ya makanya saya katakan memang kalau ini ya, jadi sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang lumrah. Wajar sebenarnya ya, tetapi kalau ini berlangsung lama lebih dari 1 bulan, kita harus warning nih, ada sesuatu nih. Kalau kita biarkan terus, kita tidak mau semakin down terus. Karena image dulu kan memang wajar nih, normal nih. Kalau itu mungkin kurang dari 1 bulan atau beberapa hari, it's okay. Tetapi kalau ini tadi dikatakan istri dari Bapak Jati sudah 1 bulan seperti itu, memang mau nggak mau ya. Kalau memang dia down, menangis terus-menerus ya, katakanlah memang ya harus dibawa ke psikiater juga, bukan hanya dokter onkonya yang mungkin untuk leadernya ya itu tetap onko, tetapi memang ini loh
tetap katakanlah psikiatri juga berperan di situ. Bagaimana peran saya dokter sebagai suami ya Bapak Jati ya, supaya istri saya bersemangat, bisa semangat berobat. Ya, itu penting. Penting. Itu sebenarnya sudah jadi poin penting untuk Bapak Jati ya. Jadi Bapak Jati udah semangat ya. Ini kan dalam hal ini sebagai suami itu udah katakanlah ini bagaimana dokter? Tetap Pak Jati ya. Tetap panjenengan memang harus benar-benar katakanlah ada selalu ada di samping istri ya dalam artian dukungan bukan hanya setara katakanlah materi, moral itu benar-benar karena memang kanker ini kan suatu hal yang traumatis banget, benar-benar traumatis ya cuma memang saran ya kalau ini nanti memang sudah mungkin lebih dari 1 bulan ya mau nggak mau memang mungkin waktu kontrol ya Bapak Jati mungkin bisa ke psikiater ya. Jadi mungkin perlu juga kalau misal ini terlalu lama tidak berkurang ya malah semakin down itu juga memang mau nggak mau kita harus menangani ini kolaborasi ya dengan onko. Jadi memang ini sebenarnya sudah sangat care sekali ini Pak Jati. Bagus banget. Makanya saya katakan ini udah poin penting nih buat Pak Jati nih untuk istri ya. Tetapi memang bagaimana dokter peran suami. Tetap jangan tinggalkan istri ya. Dan mungkin juga karena sebagai suami ya juga katakanlah panjenengan untuk menambah pengetahuan ini loh tentang kanker itu seperti apa sih. Ataupun sekarang sebenarnya Dokter Julia untuk jadi selain tadi ya saya katakan ya untuk dia bisa menerima, jadi tips-tipsnya tadi saya katakan juga sekarang kan ada kelompok-kelompok kanker itu ya. Ada ya. Jadi seperti apa? Kok yayasan atau apa ya? Jadi ya sebenarnya kayak kelompok seperti itu ya. Jadi memang kalau dia ikut di kelompok seperti itu kan dia tidak sendiri. Karena kalau sekarang sepertinya dia sendiri yang menderita kanker kan, tetapi kalau dia masuk di situ dalam kelompok itu, dia bisa ternyata saya itu tidak sendiri, masih ada katakanlah penderita kanker lain yang bisa long life, bisa bersemangat, bisa berkualitas, itu yang penting mungkin ya. Jadi memang karena pada istri Pak Jati ini mungkin dia merasa down, saya sendiri, saya kok ya punya penyakit seperti ini. Coba cari informasi tentang kelompok-kelompok itu ya, tentang kanker itu ya, bisa masuk di situ, jadi nanti bisa berbagi. Dan sama ini ya dok, kalau kita masuk ke kelompok itu tuh mengajarkan kita untuk bersyukur juga dok. Benar. Bersyukur kalau mungkin ada yang lebih berat dari saya. Lebih berat seperti itu dan tidak sendiri itu ya. Tidak sendiri ya. Terus jangan lupa selain caregiver juga memperhatikan pasien, tapi memperhatikan diri sendiri juga dok. Oh benar. Itu penting. Karena caregiver ini juga kunci kesembuhan dari pasien dok. Jadi Pak Jati juga harus menjaga kesehatan diri. Baik, ini dari Julia Son Eng nih dok. Pasien sudah trauma tapi ada dokter yang memperberat trauma dengan omongan-omongan yang tidak semestinya. Seperti kemo tidak menyembuhkan, apalagi sudah merembet kemana-mana. Tapi ini bukan di Muardi. Bagaimana ini dok? Ya terima kasih. Terima kasih Pak Julia. Iya, oke. Pasien sudah trauma, tapi ada dokter-dokter yang memperberat traumanya ya dengan omongan yang tidak semestinya. Misal katakanlah kemo tidak menyembuhkan, apalagi sudah metastase ya ini ya. Tapi ini bukan di Muardi, alhamdulillah ya. Oke. Bagaimana ini dokter? Oke, iya. Ya saya katakan memang kanker. Ya, kanker itu kan seperti pohon ya, Dokter Julia ya. Jadi dia punya akar ya, memang ya. Jadi memang bisa katakanlah metastase kemana-mana ya. Tetapi kalau kita katakan, apakah ini kemoterapi ini suatu hal yang ini bisa sembuh nih? Kita nggak tahu ya. Jadi memang penjelasan edukasi ke pasien itu benar-benar kena banget ya. Apa yang kita ucapkan kita sebagai dokter itu juga kita harus hati-hati karena itu benar-benar membawa diri dari pasien ini. Ya, karena kemoterapi ini adalah salah satu ikhtiar. Ya kan ada beberapa dengan kemoterapi, dengan pengobatan seperti itu. Ya, otomatis kita memberikan motivasi, memberikan edukasi kepada pasien ya, yang memang
Walaupun kita tidak tahu, kanker kan bisa saja memang sudah metastase dengan kemo, ya dengan kemo mungkin ya semoga dengan kemo bisa katakanlah kanker ini hilang, tetapi itu adalah satu ikhtiar kita, itu terpenting. Otomatis kesembuhan kan tetap di tangan Allah, ya seperti itu yang terpenting seperti itu. Ya, memang kalau kita dari tenaga kesehatan ya dok, memang kita tuh juga harus melihat pasien juga. Kira-kira pasien ini dari caranya datang mengeluh itu sudah mulai ada kecemasan loh, sensitif. Kadang kan ketika banyak keluar, mungkin ini memang pasiennya sensitif nih. Jadi kita juga harus hati-hati ya, karena bagaimanapun dokter ini kan bukan Tuhan ya dok. Oh iya benar. Saya selalu bilang sama itu pasien, dokter itu bukan Tuhan. Jadi benar. Kami itu hanya menyampaikan, hanya memberikan opsi, dan semua itu tetap kembali ke pribadi masing-masing. Apalagi pada pasien kanker ini pengobatan yang harus dijalani sesuai dengan anjuran dari dokter. Tetapi memang dokter bukan Tuhan, benar banget. Betul dok. Oke. Baik, ini laris manis ini Dokter Fian nih. Ini dari Luna Lunar 89, dok. Ada salah satu keluarga saya yang didiagnosa kanker. Dan setelah ditelisik sebelumnya, dia mengalami trauma berat dengan pasangan. Ada kebencian yang sangat dalam. Apakah itu bisa memicu atau memperberat sakitnya? Silakan Dokter. Iya. Makanya saya katakan tadi ya. Terima kasih Mbak Luna ya. Saya katakan tadi, seseorang yang didiagnosa dengan kanker belum tentu dia ada trauma nih, enggak. Tergantung dari tadi defense mekanisme dia, pertahanan diri dia bagaimana. Kalau dia pertahanan diri dia baik, it's okay, dia bisa menerima kanker ini gitu ya. Tetapi ternyata traumanya ini bukan hanya trauma dari ini loh kanker ini, ternyata sebelumnya ada suatu tadi trauma dari pasangan. Dan saya katakan ini adalah stresor yang berat ya, karena stresor yang menduduki tingkat 1 stresor yang paling berat itu adalah dari pasangan, kematian ataupun perceraian. Saya katakan jadi memang seseorang bila terjadi katakanlah perceraian atau kematian dari pasangan, itu memang kita katakan stresor yang paling utama. Makanya ada kebencian mendalam, apakah bisa memperberat sakitnya dokter? Saya katakan bisa ya. Jadi bukan hanya dari kankernya, ternyata sebelumnya dia ada suatu stresor, apalagi dengan pasangan ya. Stresor ini saya nggak tahu ya ini ya, pokoknya stresornya itu paling berat nomor 1 itu memang pasangan ya. Apakah memperberat? Iya, saya katakan ya. Memang peringkat paling atas ya dok ya. Jadi dengan pasangan hidup, jadi memang benar-benar ya. Malah justru ini kalau udah kelihatan ada pemicu atau yang memperberat, malah sebaiknya bisa diterapi ya dok ya. Iya, memang ya. Jadi tidak hanya katakanlah ini loh di bagian katakan onkologi, ini mungkin sudah masuk ke trauma healing nih nanti ya. Jadi memang benar-benar kolaborasi antara pengobatan dan psikoterapi yang sudah saya katakan tadi dokter. Karena kita trennya udah ini ya dok ya, jadi kolaborasi dan holistik dalam menangani pasien. Baik, ini dari Mama Diba 99. Terima kasih pertanyaan. Itu Juliason. Oh iya, dari Juliason lagi. Ini menyambung yang tadi dokter. Seandainya tidak ada COVID, kita pasti masih berobat ke Muardi dok. Tapi berlanjut di kota sendiri sehingga mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut. Ya, tapi tetap ya kita, karena kita nggak tahu ya dok ya, mungkin tetap harus positive thinking dan tetap memotivasi pasien atau keluarga kita untuk tetap menjalankan penyembuhan ya dok, ataupun obat-obatan. Walaupun dari dokternya sendiri ya mungkin kita tidak tahu pada saat itu, tetapi yang terpenting Pak Juliason ya tadi ya, yang terpenting adalah terapi ini adalah ya memang bagian dari ikhtiar kita untuk katakanlah biar kanker ini tidak menyebar kemana-mana dan kualitas hidup kita semakin bagus itu ya. Iya Pak Juliason ya, tetap semangat Pak Juliason. Baik, ini dari Mama Diba 99 siang dok. Apakah trauma healing pada pasien kanker juga menggunakan obat-obatan? Mungkin diulangi lagi dok. Trauma healing pada pasien kanker juga menggunakan obat-obatan. Ya,
kita tahu bahwa pasien kanker itu udah pengobatannya panjang banget ya, udah banyak sekali ya. Tetapi memang trauma healing, kita harus tahu nih, trauma healing itu kan untuk pasien-pasien dengan trauma PTSD, dalam hal ini kanker ya. Terus keluhan-keluhan yang ditimbulkan, misal dia tidak bisa tidur ataupun katakanlah mungkin ada depresi, ada kecemasan, apakah memang harus dengan obat, dokter? Ya. Obat pada trauma healing ini memang pada saat pertama, karena kan otomatis traumanya ataupun gejalanya kan meningkat sekali. Kita turunkan ya dengan psikotropik ya, obat-obat psikotropik, tetapi memang ini nanti kita kolaborasi dengan psikoterapi. Jadi kita tapering off obat-obat itu. Jadi kita tahu bahwa pasien kanker sudah banyak obat nih. Ya. Tapi jangan khawatir juga, wah nanti dengan obat banyak dokter dari psikiatri. Yang utama saya katakan bukan hanya obat, tapi psikoterapi. Itu yang terpenting karena kita mau mengubah mindset nih ya. Tapi dengan katakanlah berjalannya waktu, otomatis kita bisa, oh ternyata pasien ini sudah tidak perlu obat nih, tapi dengan psikoterapi, dengan mengubah mindset dia, dengan trauma healing yang sudah kita lakukan berhasil, dan dia bisa bebas dari obat, hanya menggunakan obat-obat dari bagian onkologi. Ya, jadi itu ya jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan kah? Oh ya, ini memang menarik ya dok ya. Saya juga jadi dapat banyak ilmu dari dokter Fian ini. Kita discuss saja dokter. Ya, karena selama ini ya sudahlah gitu kan. Iya, sebenarnya melihat dari pasien kanker, katakanlah itu wajar, itu normal. Tapi sebenarnya bukan itu. Karena itu mereka sudah iya, termasuk terapi penyembuhan juga ya dok. Iya, benar. Betul. Ya. Oh, ini dari Julia Son Eng lagi nih. Sekarang sudah sembuh total dok, karena sudah bebas dari sakit penyakit 10 bulan yang lalu. Terima kasih karena sudah mengenal penanganan di Muardi, terutama dokter yang merawat saat itu, yaitu Dokter Ana Rima. Oke, terima kasih. Terus ini ada lagi dok dari Milea Simanjuntak. Dokter, selain kanker, apa yang membutuhkan trauma healing ya? Apakah ini bisa dilakukan di psikolog atau harus ke psikiater? Selain kanker ya, karena kita hari ini memperingati Hari Kanker. Oke. Tetapi saya katakan tadi trauma healing tidak hanya pada kanker. Kanker tadi memang kita kaitkan nih dengan post trauma stress disorder yang biasanya pada kasus-kasus dengan trauma yang gimana sih dokter? Trauma yang katakanlah mematikan, yang traumatik banget, kejadian-kejadian yang traumatik banget, itu bisa memakai trauma healing ya. Jadi tidak hanya pada pasien kanker, karena kita pokok bahasanya kanker, tetapi semuanya bisa. Kalau suatu hal yang traumatik banget ini loh, kejadian misal katakanlah veteran perang gitu ya, itu kan traumatik banget ya, PTSD ya. Terus mungkin adanya pelecehan, pembulian, seperti itu bisa pakai trauma healing, saya katakan bisa. Dan dari banyak literatur juga menyebutkan seperti itu. Ya, jadi korban anak-anak korban gempa, seperti itu, bencana alam ataupun traumatik. Kita tahu kemarin mungkin banyak anak-anak yang kehilangan orang tua karena terkena COVID. Itu trauma healing itu juga masuk di situ. Walaupun saya katakan, makanya trauma healing itu apakah harus pakai obat dokter? Kita lihat kasus per kasus. Karena trauma healing ini saya katakan bukan hanya pada dewasa nih, pada anak juga bisa. Ya, makanya trauma yang seperti apa? Ya trauma yang traumatik banget, masalah stresor yang traumatik. Ya tadi seperti tadi ya, anak-anak yang mungkin kehilangan orang tua, korban gempa, ya di camp-camp penampungan seperti itu, makanya kita masuk di situ. Mungkin karena trauma healing ini kan baru itu ya, kata-kata yang viral mungkin ya. Tapi memang pada camp-camp ya seperti itu memang banyak anak-anak kan yang karena dia kehilangan katakanlah korban misal bencana alam seperti itu, ya kita berikan trauma healing. Yang tapi bisa memang menangani nih dok, psikolog yang bisa atau psikiater? Kita berkolaborasi. Berkolaborasi betul, memang ya antara psikiater maupun psikolog. Jadi tetap bisa ya dok ya. Karena semuanya bahkan orang awam, maksudnya keluarga juga bisa sebagai faktor yang masuk dalam trauma healing ya dok. Benar juga dokter. Apakah ada pertanyaan lagi ini di Facebook dan di Instagram? Iya nih.
Baik, ini kan mungkin ya dok ya, saya pernah dengar tentang hipnotis untuk penyembuhan diri ini. Hipnoterapi ya? Ya, hipnoterapi dok. Iya, hipnoterapi. Ini apakah maksudnya memang ada dalam? Iya, dalam trauma healing salah satu cara untuk trauma healing ya. Jadi hipnoterapi, saya katakan hipnoterapi itu kan biasanya kalau dokter Yulia mungkin lihat di luar nih, hipnotis kayak gitu ya. Banyak ini, kursusnya nih dok. Iya, hipnoterapi seperti itu ya. Iya, memang. Jadi saya katakan hipnoterapi itu bisa untuk trauma healing. Salah satu cara untuk trauma healing, walaupun itu kita lihat kasus per kasus. Tidak semua deh kita kasih hipnoterapi, enggak. Jadi kita lihat kasus per kasus. Memang bila memang pada pasien ini memang dari dokter yang menangani, dari psikiater yang menangani memang oh ini perlu hipnoterapi nih, oke, kita berikan hipnoterapi pada pasien ini. Ataupun tadi yang saya katakan sebenarnya hipnoterapi mungkin itu masih lebih bagus CBT sebenarnya. Ya, cognitive behavioral therapy. Jadi memang secara kognitif, secara katakanlah dia bagus itu kita pakai CBT. Walaupun hipnoterapi apakah ini merupakan bagian dari trauma healing? Iya. Itu kita belajar itu dari, maksudnya dari dokter ya dok ya? Atau iya, dari... yang menangani adalah psikiater biasanya, hipnoterapi, ataupun orang-orang dari katakanlah tenaga medis yang memang dia sudah punya kemampuan sudah untuk hipnoterapi, ya, karena memang ada pelatihan khususnya untuk hipnoterapi. Iya, baik. Mungkin nih dok, karena kita sudah tinggal beberapa menit, mungkin sedikit penutupan dok. Penutupan sedikit. Closing statement. Closing statement. Tentang acara kita hari ini. Dalam rangka kita memperingati Hari Kanker Sedunia pada tanggal 4 Februari 2022. Pada hari ini kita mengangkat tema tentang trauma healing pada pasien kanker, ya. Pasien kanker yang sebelum-sebelumnya kita melihat hanya sebagai katakanlah secara fisik saja, ya, tetapi dari pasien kanker ini kita tidak melupakan dari sisi psikisnya, karena kanker sendiri pengobatan lama, jangka waktu lama, efek terapinya juga sangat-sangat kompleks. Jadi trauma healing ini adalah pas untuk pasien-pasien kanker. Terima kasih atas ilmunya, Dokter Fia. Kita berbagi, Dokter Julia. Ini sangat menarik, nih luar biasa. Humas kita juga memberikan judulnya, sangat menarik ya. Jadi untuk pemirsa, terutama Sobat Muardi Wae yang belum menonton acara kita hari ini, dok, bisa melihat ulangannya di YouTube maupun di Facebook di RSUD Muardi ya. Jadi jangan lupa like, follow, and subscribe serta share di akunnya RSUD Dr. Muardi. Ya, jadi terima kasih banyak Dokter Fia. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Semoga sehat ya. Dokter Yulia, semoga bermanfaat. Amin. Ya, jadi meskipun ini memang musimnya udah mulai. Agak-agak naik sedikit lah dok, tapi kita tetap harus semangat, tetap harus beraktivitas dan tetap jaga kesehatan. Ya. Baik, terima kasih untuk para Sobat Muardi yang telah menyaksikan acara kami sampai akhir. Mari saya tutup, dokter, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.